hidup kami Bapa. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan ku menyembah. Menghampiri tahta kasih-Mu Tuhan, karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Dan lebih manis lagi, kita mau angkat pujian ini, kita mau ku menyembah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku menyembah, yes. Kami mau menyembah Tuhan terus dalam kehidupan kami Bapak. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menghampiri Engkau Yesus. Kami datang dengan segala kasih kami Tuhan. Kami mau rasakan kuasa Tuhan dalam hidup kami pagi hari ini.
bekerja bagi kita pagi hari ini. Kemenangan terjadi di sini. Aku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Oh, terima kasih Yesus. Bapa Engkau baik, nama-Mu termulia. Haleluya, haleluya. Bapa Engkau besar, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Makanya syikira bala 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 bala. Merasakan syikira bala bala bala. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Haleluya. Yesus. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kita mau merasakan kuasa Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kalau dulu Tuhan pernah menolong kita, kita yakin dan percaya pada pagi hari ini bahwa Tuhan pasti juga akan menolong kita. Kasih setianya senantiasa melingkupi hidup kita hari lepas hari. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Sekali lagi sama-sama dengan lebih lembut dan lebih manis lagi kita mengatakan, ku yakin. Yakin Kau hadir di Syikira bala bala bala. Katakanlah syikira bala. Ku Terima kasih Tuhan, kami mau merasakan kuasa kasih di dalam hidup yang kami, tak Bapa. terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Yakin Kau hadir di sini. Kami mau rasakan terus Tuhan kasih dalam hidup kami, Bapa. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Kesembuhan terjadi di sini. kesembuhan terjadi. Katakan sekali lagi kelepasan. Terjadi di sini. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segalanya Tuhan. Beracaralah pada ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan, sukacita, berkat, rahmat-Nya yang terus senantiasa melimpah dalam hidup kita. Pagi hari ini kita mau tetap memuji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri, kita mau katakan Dialah Tuhan kekuatan dan mazmur hidup kita. Kami Bapa hamba-hambamu, kami yang berbeban berat, kami yang datang pada pagi hari ini dengan keluh kesah kami, dengan pergumulan kami Tuhan. Saat kami tidak lagi mampu menanggung beban hidup kami, saat mungkin tidak ada lagi seorang pun yang mampu menolong kami Tuhan. Tapi kami tahu ketika kami datang ke mesbah Tuhan, ketika kami datang ke rumah Tuhan, Tuhan akan menolong hidup kita. Tuhan tidak meminta kita untuk 24 jam terus menyembah dan memuji Tuhan. Dia hanya minta 2 jam waktu kita pada pagi hari ini untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau katakan bila hati terasa berat, bila hati terasa berat. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita buka suara kita bagi Tuhan. Apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan hidup kita. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Pagi hari ini kita mau sujud di altarnya Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami datang pada pagi hari ini Bapa, membawa hidup kami Yesus. Kami mau bersujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Limpah anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubahkanku. Ubah hidup kami terus, barui hidup kami Bapa.
hatiku, sesuatu terjadi saat datang. Dengan lebih lembut dan lebih manis lagi kita mau angkat pujian ini. Kita mau katakan bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, ketika tidak ada seorang pun yang mampu menolong hidup kita, ketika kita tidak tahu kemana kita harus mencari pertolongan, ada satu pribadi yang akan menolong hidup Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Dia hanya meminta kita datang dan berseru kepadanya. Terima kasih Yesus. Dia berfirman, mari. Yes, kami mau datang pagi hari ini Tuhan. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala beban. Yes, pagi hari ini sujud di altarnya. Memang bersujud di altarmu Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Oh, dia ubahkanku. Ubahkan hidup kami terus Tuhan. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Sekali lagi katakan sujud di altarnya. Sujud di altar. Ku bawa, yes, kami mau membawa hidup kami Tuhan. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubahkanku. Ubah hidupku. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang. Sama-sama dengan lebih lembut, lebih manis lagi kita mau katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Makasih Yesus. Kami membawa hidup kami mau membawa diri kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami pagi hari ini Bapa. Biarlah kami hidup kami senantiasa seturut dan sekehendak Engkau Yesus. Niku dan bebaskanku. Oh, dia ubahkanku. Ubah hidupku. Barui hatiku. Kita mau katakan sesuatu. Yes, jadi saat datang dia, katakan sujud di altarnya.
mujizat terjadi, mujizat-Mu Tuhan. Mujizat, pemulihan terjadi. Pemulihan, saya serahkan kepada hamba-Nya. Kesembuhan, kesembuhan terjadi saat datang di hadapan-Nya. Shalom, puji Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan Alkitab kita di dalam perjanjian baru. Pada Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-22. Injil Lukas pasalnya yang ke-22, bacaan firman Tuhan dari ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Nih, saya punya handphone jadi hang. Ada bunyi-bunyian, saudara. Saya matikan dulu. Injil Lukas pasal yang ke-22 dari ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Ayat 5. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya. Mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat pagi ini adalah yang membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Amin, saudara. Sejak tahun lalu dunia ini, bahkan Indonesia, diwarnai dengan berita tentang pandemi, dan 2 bulan terakhir ini tentang vaksin. Ya, sampai kadang-kadang kita sedih juga. Padahal ini sudah Minggu Palem. Berita tentang Jumat Agung dan Paskah sepertinya kurang diminati. Pada gereja-gereja di luar Pentakosta hari ini sudah memasang lilin ke-6, minggu depan yang ke-7. Padahal untuk itu Tuhan datang ke dunia ini karena kita orang berdosa. Jadi Yesus datang ke dunia ini lebih daripada vaksin. Yang setuju bilang amin. Lebih daripada kita dinyatakan sembuh dari COVID. Yesus ingin menebus dosa kita. Nah, berita ini seharusnya tidak boleh luntur dari kehidupan kita. Nah, itu sebabnya saya mencoba 1 minggu ini mencari bahan berkenaan dengan Minggu Palem ini. Jadi kalau ditanya, Pak, ini khotbah bekas ya? Khotbah baru. Amin, saudara. Ini khotbah baru, saudara. Ya, habis ini saya mesti nanti ada khotbah jam 10, itu khotbah tematik. Jadi saya tidak akan khotbah tentang ini, saudara, sesuai dengan tema yang diminta. Izinkanlah dari bacaan kita ini Lukas pasal 22 ayat 3 sampai 6, saya memberikan judul di khotbah ini, pernahkah kita mengkhianatinya? Itu pertanyaan. Pernahkah kita mengkhianati Tuhan? Maka jawaban yang paling baik adalah tidak pernah. Buktinya kita masih setia. Buktinya KTP kita masih Kristen. Buktinya kita masih ibadah pagi ini. Pernahkah kita mengkhianatinya? Jawabannya tidak pernah. Tapi jangan lupa bacaan kita ini ada tokoh yang sangat hebat, namanya Yudas Iskariot. Saudara, dia mengikut Tuhan lebih dari 3 tahun. 3 tahun alias 1000 hari. Ini angka yang sangat mistik.
Kalau orang sudah lolos 3 tahun bisa jadi pengerja di gereja, bisa diangkat jadi diaken 3 tahun. Dulunya cuma pengikut, tapi lolos 3 tahun dia jadi murid. Kurang apa Yudas ini? Murid, saudara. Hidup bersama dengan Tuhan, melihat mujizat alami berkali-kali bersama dengan Tuhan. Itu kurang lebih hidup kita kayak gitu. Di sini ada yang sudah belasan tahun, bahkan mungkin lebih dari 20 tahun mengikut Tuhan, seperti Yudas Iskariot. Kurang apa? Dipercaya di gereja, punya jabatan, entah sebagai majelis, entah yang namanya sebagai bendahara, entah yang namanya sebagai pengajar. Kurang apa? Kita dipercaya untuk tugas-tugas penting gereja, misalnya besuk, lawat, pemerhati, doakan orang sakit, lepaskan mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan. Kurang apa? Jadi kalau begitu Yudas Iskariot ini sangat mewakili kehidupan kita di masa sekarang ini. Terlebih orang Pentakosta yang konon aktif sekali dalam pelayanan. Pendeta Immanuel Kristo berkata kita mesti cemburu sama orang karismatik. Mengapa? Roh mereka menyala-nyala. Kita banyak rapat, dia bilang gitu, saudara. Mereka banyak rapat, tapi orang Pentakosta tanpa rapat berangkat, makanya banyak yang melenceng. Tiga pesan firman Tuhan untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah kita pernah mengkhianatinya? Nah, izinkanlah saya mengurai secara sederhana dan mudah-mudahan waktunya memadai. Kita akan mulai dengan bacaan kita ayat yang ketiga. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Garis bawahi perkataan masuklah iblis ke dalam Yudas. Jadi ini adalah yang pertama, jangan ada celah dalam kehidupan kita. Iblis tidak akan bisa masuk dalam kehidupan kita, apalagi menguasai kita kalau kita nggak buka pintunya. Ini yang saya sebut sebagai celah. Jangan ada celah. Injil Lukas pasal yang keempat ayat 13, sehabis mencobai Yesus 3 kali, iblis mundur sejenak sambil menunggu waktu yang baik. Ngapain nunggu? Nunggu Yesus meleng, nunggu Yesus alpa, nunggu Yesus tidak berjaga. Nah, kesempatan itulah iblis siap-siap dia masuk. Pada ayat lain dia pakai panah berapi. Dia nggak perlu meteran celahnya, hanya beberapa senti aja dia bisa. Jadi iblis itu menunggu waktu yang baik. Jikalau kita hari ini menang, jikalau kita bersorak-sorak, jikalau kita sampai bersaksi, itu tidak salah. Cuma persoalannya iblis nunggu, saudara. Nunggu kapan melengnya, kapan tidak waspadanya. Dalam Amsal pasal 25 ayat 28 dikatakan kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, nggak bisa nahan nafsu, waduh, tembok kita bisa roboh. Nah, kalau tembok kita roboh, iblis akan lompat kuasai kita. Jadi bukan temboknya yang nggak kuat, tetapi karena kita yang merobohkannya, dan waktu kita merobohkannya, iblis akan kuasai kita. Saya mendengar khotbah yang terbaru dari Yakob Susabda kemarin, sedih. Sambil bawa mobil, saya kepengen nangis. Seorang hebat yang bernama Ravi Zakaria. Dia seorang rabi, dia berdarah Yahudi, 50 tahun melayani Tuhan. Kurang apa? Dia mendirikan banyak sekali organisasi Kristen, dia menggerakkan laki-laki untuk berkumpul dan menjadi laki-laki sejati. Kurang apa? Tapi 6 tahun di akhir hidupnya ternyata dia langganan spa, gonta-ganti perempuan. Dan menjelang akhir hayatnya seorang pendeta diutus oleh Tuhan dan bertanya, Rafi, kalau kamu berhadapan dengan Tuhan dalam kondisi akhir hidup 6 tahun terakhir ini, kamu mau jawab apa? Mau jawab apa? 50 tahun melayani Tuhan, kurang apa? Ini mau udah pensiun punya dah. Tapi di 6 tahun terakhir dia bolak-balik di spa, dia gonta-ganti perempuan. Berita sedihnya, dia nggak bisa jawab. Bukankah ada kesempatan kedua di mana Tuhan mengutus seseorang menegur kita, lalu kemudian hati ini tergoncang dan kemudian kita berkata, saya salah, saya meminta ampun sama Tuhan, saya mau bertobat. Ini adalah injury time sebelum kita mati. Ini kalimat penting, tapi Ravi Zacharias tidak menjawab itu. 6 tahun terakhir COVID menjadi pembunuh yang sangat mengerikan dan tidak mengenal usia. Teman-teman pendeta sama-sama GBI yang mati udah lebih dari 10 orang. 2 orang teman sekelas saya. Dan itu masih di bawah 50 tahun, kurang apa?
Dan kalau sampai kematian kita mendadak dipanggil begitu, enggak sempat bertobat, apa yang terjadi 50 tahun itu, 20 tahun itu lenyap sudah. Lenyap sudah. Organisasi kita, sinode kita, semua sekudang pelayanan kita enggak bisa menolong kita. Kenapa? Karena keselamatan itu urusannya pribadi. Iblis menunggu waktu yang baik. Iblis juga akan melihat kapan kita membongkar tembok di mana kita mempertahankan diri kesucian kita. Tapi ketika kita nggak bisa mengendalikan diri, tembok itu roboh. Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat 8 dikatakan jika kita menggali lubang, maka kita yang akan terjatuh. Jadi jangan mencobai Tuhan, jangan mencobai orang-orang di sekeliling kita. Tapi baiklah setiap kita masing-masing berjaga. Yang setuju bilang amin. Masing-masing berjaga. Wah, pendetanya khotbahnya keras, sentimen, nggak ada urusan dengan saudara. Saya nggak kenal saudara. Bapak Gembala juga nggak pernah bisik-bisik Pak Hendi khotbahin buat Pak Yo. Minta maaf. Tapi semua firman Tuhan bertujuan untuk memelihara iman kita. Yang setuju bilang amin. Apabila kita lemah, Tuhan mau angkat supaya kita bisa kuat kembali. Apabila jauh, Tuhan mau tarik supaya kita bisa dekat kembali. Dalam Kejadian pasal yang keempat ayat 6-7 firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas, mengapa mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita ingat tentang Kain dan Habel, bagaimana kakak ini membunuh adiknya. Gara-gara korban si Habel diterima sama Tuhan, sedangkan korban Kain tidak diterima. Ini bukan soal sayuran lebih disukai Tuhan. Tapi pencatatan Alkitab berkata Kain dan korbannya, Habel dan korbannya. Jadi nama pemilik disebutkan lebih dulu. Jadi rupanya Tuhan lebih memperhatikan sikap hati kita. Ada yang kasih banyak, ada yang kasih sedikit, ada yang nggak bisa ngasih, nggak apa-apa. Tapi Tuhan memperhatikan hati kita. Yang setuju bilang amin. Tapi yang jadi masalah, Kain ini iri. Sedengar seorang pengajar teologi berkata sederhana, seharusnya Kain dengan besar hati berkata, Dek, korbanmu diterima sama Tuhan, gimana sih caranya? Jadi tidak salah kakak belajar pada adik, tidak salah seorang pemimpin belajar pada yang dipimpinnya, tidak salah yang lebih tua bertanya pada yang lebih muda untuk satu yang lebih sukses daripada orang lain. Enggak perlu kita iri, tapi tanya, pemimpin pujian hari ini begitu bagus. Kalau saya punya waktu 10 menit dengan dia, maka saya akan bertanya, apa rahasiamu? Engkau memimpin dengan penuh urapan. Kenapa? Dulu saya pernah jadi pemimpin pujian, enggak sukses karena tangannya begini-begini terus. Orang bilang kan seperti bawa mobil, saudara. Yang begini-begini terus katanya mukul-mukul. Ada lagi yang begini, kita nggak pede, kok katanya ngeliatnya ke langit biru terus. Apa aja yang diperbuat nggak berhasil, tapi kalau khotbah lumayan, Pak. Jadi saya bisa bertanya kepada pemimpin pujian yang lebih muda umurnya dari saya. Apa rahasiamu diberkati Tuhan? Saya nggak malu. Lalu apakah saya akan mengambil porsi dia sebagai pemimpin pujian? Yang enggak, cuman kepengen tahu aja. Belajar dari orang lain, tidak perlu kita iri hati, tidak perlu membuka celah lalu kemudian jadi panas dan mukanya jadi muram. Kita sedang belajar di bagian pertama, apakah kita pernah mengkhianatinya? Maka pesan ini jangan buka celah. Iblis ada dekat dengan kita, sedang nunggu. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, sekali lagi, kata pepatah bilang, setitik nila, wah bisa rusak susuk sebelanga. Reputasi saudara tahunan melayani Tuhan, satu kali gagal orang langsung cap. Sayang sekali. Ya, dan iblis memperhatikan kita kalau kita mencobai Tuhan atau mencobai sesama. Hati-hati, jangan-jangan kita yang jatuh. Kita yang jatuh. Mari sekarang hal yang kedua ada dalam bacaan kita ayatnya yang keempat. Pesan yang kedua buat kita, izinkan saya beri
judul dulu di bagian ini. Kalau tadi yang pertama jangan buka celah, maka sekarang dalam ayat yang keempat ini jangan salah bergaul. Kehidupan kita adalah makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Kita berkomunitas di keluarga, tentu dengan istri, atau istri dengan suami, anak-anak. Kalau di tempat saya ada mama dengan orang tua. Jadi kita jangan salah bergaul di luar tembok kita. Wah, orang-orang beda agama di sana, ada beda penyembahan, ada beda kultur, ada beda cara dagang, ada. Nah, ini sifatnya lebih majemuk. Tapi sekali lagi kita diberikan hak untuk memilih. Pendeta Yakob Nahawai berkata, kalau engkau bergaul sekarang, saya akan tebak 5 tahun kau akan jadi apa. Jadi kalau begitu waktu saya memilih teman bergaul, orang-orang bijak akan menebak saya 5 tahun mendatang saya akan jadi apa. Dengan Pak Marka siang malam, pagi petang, jalan melayani bersama dengan dia. Nggak jauh dah 5 tahun mendatang saya bisa jadi pendeta. Jadi jangan salah bergaul, mari kita perhatikan pada ayat 4a. Lalu pergilah Yudas. Nah perginya ini salah saudara. Kenapa? Ke orang-orang yang membenci Yesus. Jadi kalau begitu jangan salah bergaul. Jangan pilih orang-orang yang menentang Yesus. Jangan pilih. Ya, agamamu apa? A, B, C. Tapi dia nggak menentang, malah dia menghargai Kristen, nggak apa-apa. Tapi kalau yang abis-abisan nentang, kalau ketemu mesti ajak debat, suka menghina dan sebagainya, jaga jarak. Ini virus, yang setuju bilang amin. Ini virus. Pak, saya kan udah S2, saya kalau di gereja mengajar, saya mau kasih tahu, ini beda. Kalau udah berdebat lain saudara, kalau dia kalah dia akan ambil sepatu lempar saudara. Saudara kabur, besok-besok dia akan bawa massa. Persoalannya saudara sendiri, tapi gereja bisa dibakar, cuman gara-gara saudara. Ini persoalannya. Karena kita negara hukum, lain Pak, ini hukum kita masih sedang bebenah. Hukum kita masih bisa dibeli sama uang. Apalagi orang berkata minoritas, dekat dengan kita ada rumah ibadah, bukan Kristen, tapi kalau ada apa-apa mereka langsung dilindungi, tapi kalau gereja lain. Konon 80% gereja di Indonesia tidak punya IMB sebagai gereja, minta maaf. Jadi kalau perkara satu ini diutik aja, udah lemah. Makanya kita sebagai jemaat pandai-pandai untuk bergaul. Yang setuju bilang amin. Pandai-pandai untuk bergaul. Jadi Yudas ini sengaja ke pihak lawan yang membenci Yesus. Kadang-kadang kehidupan kita pun nggak mau sering bergaul dengan mereka. Kenapa? Ya bisa nggak ada teman lain. Siapa bilang nggak ada teman lain? Karena kita tertarik bergaul sama mereka. Wow, kenapa? Karena mereka orangnya sangat percaya dengan kuasa kegelapan. Saya ngelihat di YouTube, ya ampun. Orang bisa mendapatkan uang begitu banyak dari satu kotak dengan menggunakan jenglot. Sim salabim bim kadabim sip aja langsung gitu kan lacinya uang saudara. Saya cuma berpikir dia comotin juga habis. Nggak habis. Kita dagang di pasar Jatinegara, di Mester, kita dagang dari rumah ke rumah, untungnya satu hari belum tentu bisa 1 juta. Tapi bergaul sama orang seperti ini dengan hanya bermodalkan mungkin sederhana berapa 3, 4, 5 syarat yang kalau kita total nggak nyampe 100.000, kita bisa punya laci. Bahkan kalau dibuka bisa tumpah uang itu keluar. Siapa yang nggak tertarik hidup di masa seperti sekarang ini? Kuasa kegelapan seperti mendemonstrasikan kehebatannya di tengah-tengah orang Kristen sedang goyah. Anak saya tiba-tiba muncul di belakang dan bertanya, Bapak tertarik? Gak usah khotbah, duitnya. Saya bilang enggak. Ya, dengan Papa dapat 10.000, 20.000, tapi Papa hidup benar di mata Tuhan itu jauh lebih baik. Tapi Papa dikaruniai 10 juta, 20 juta gak mau khotbah di GPPS. Lalu apakah itu? Ketua saya sering mengirimkan renungan singkat setiap hari. Mungkin kira-kira 3-4 hari yang lalu dia mengirim renungan dan saya menangis, saya kaget. Saya bilang, Pak, saya diberkati sekali. Apa itu? Dia mengatakan kalimat kunci yang terendah di mata Tuhan adalah uang.
Yang terendah di mata Tuhan adalah uang. Itu sebabnya Tuhan melarang kita mencintainya. Itu sebabnya Tuhan melarang kita menyukainya. Jadi uang memang ada dan uang menjadi alat bayar buat kita. Uang dibutuhkan dalam dunia kita yang dagang, yang pelayanan, yang perlu bayar ini bayar itu sebagai alat tukar. Tapi sekali lagi di mata Tuhan uang adalah yang paling rendah. Yang paling rendah. Jadi kalau hidup kita idolanya adalah uang, kita sedang tersesat. Kenapa? Mencari yang Tuhan benci, mencari yang Tuhan anggap levelnya paling rendah. Kita kerap kali berkata jangan dekat-dekat itu bau, jangan dekat-dekat itu busuk, jangan dekat-dekat itu berbahaya, nanti bisa jadi penyakit apa namanya sampah. Jadi kalau kita sampai ngais-ngais sampah, orang kan berkata nggak normal orang ini. Kita perlu uang, kita butuh uang, tapi di mata Tuhan uang itu menduduki tempat terendah. Terendah. Saya kepengen tahu yang tertinggi apa, dan dia bahas di bawahnya yang tertinggi adalah hidup yang menyembah. Yang setuju bilang amin. Hidup yang menyembah. Jadi kalau saudara dan saya ada di rumah Tuhan pagi ini, bahkan tadi pagi pun sebelum ke gereja 1 jam pertama engkau awali dengan menyembah, itu yang berharga di mata Tuhan. Itu yang berharga. Jangan salah bergaul, karena ada orang-orang yang memang sengaja membenci Yesus, mengandalkan kuasa kegelapan dan yang mengajarkan kendali pada pikiran. Ketika motivator ini masuk ke BPK Penabur, istri saya ikut seminarnya 2 hari, pulang-pulang dia cerita, "Papa namanya nama Kristen, sebut aja Andreas. Tapi ngajarinya NLP, Neurolog Language Programming." Jadi anak-anak biasa diajarkan untuk konsentrasi. Pertama lihat lilin, pertama lihat lampu, pertama dan sebagainya. Bisa konsentrasi, itu bisa belajar dari 1 jam, 10 menit langsung nyantol. Ibarat gelombang dari alfa, beta, gamma dan seterusnya, theta dan seterusnya. Sampai tingkat tertentu, buku bisa naik sendiri dari meja. Anak-anak kita bisa bertarung dengan teman-teman yang lain, buka sepatu, buka kaos kaki, nginjek bara, tidak melepuh. Injek-injek, beling tidak berdarah. Itu kalau sampai tingkat NLP, pengendalian pikiran, katakanlah di tingkat excellent. Lalu apakah Tuhan juga mengajarkan seperti itu? Tidak. Tuhan ingin ketika kita menginjak sesuatu di mana orang terluka, kita juga ikut terluka. Sehingga waktu orang menangis kita merasakan, kita pun pernah merasakan sakitnya seperti apa. Dia nangis, kita pun ikut menangis. Cuman bedanya kita nggak sedang terluka, tapi kita pernah terluka. Tuhan izinkan di mana salah satu orang yang kita kasihi meninggal, dan siapapun bisa mengalaminya. Dan satu saat kita mendamping seorang yang juga yang dikasihinya meninggal, dia menangis, kita bisa menangis. Kenapa? Karena kita pernah mengalaminya. Tidak ada Superman, tidak ada Supergirl, tidak ada Superwoman di sini. Semua Tuhan mau kita mengalaminya. Ada goresan, rasa pedih. Tapi di luar kita sedang ditawarkan jadi superhero. Di mana kita nggak ngalamin seperti itu. Yang terdekat aja, mungkin kita bertanya, bisa nggak kebal terhadap virus? Waduh, saudara. Ternyata dia nggak bisa jawab. Kenapa? Karena dia juga pernah kena COVID, saudara. Jangan salah bergaul, pada ayat 4 selanjutnya dikatakan dan berunding dengan mereka. Kalau tadi sengaja ke pihak lawan, maka sekarang sengaja merencanakan kejahatan. Waduh saudara, ini bahaya, tingkatannya lebih hebat lagi. Dia bukan hanya bergaul, tapi merencanakan. Wah, saya pakai kalimat-kalimat sederhana. Cuma lewat, tidak mampir kok. Wah, kenapa? Karena pesan mamanya berkata jangan nyolong mangga. Cuma lewat, nggak mampir kok. Cuma masalahnya lewatnya tiap hari. Udah gede, tambah gede loh. Dibungkus lagi. Baunya tiap hari. Kita sudah merencanakan lewat situ berulang-ulang, cuma ingin memantau kapan kita panen. Padahal bukan pohon lo. Jangan merencanakan yang jahat. Alah, cuma jaga-jaga. Siapa bilang? Satu retret
Kami kaget waktu bedah kamar, laki-laki dibedah sama pelayan laki-laki, perempuan dibedah sama pelayan perempuan. Sebenarnya operasi ini ingin supaya kita bisa menemukan apakah ada kartu di mana mereka main judi di tenda. Apakah ada sejenis miras atau mungkin pil koplo yang bisa membuat mereka mabuk atau joget-joget sendirian. Harapan kita mungkin ada seperti itu, atau mungkin yang sederhana kita bilang ternyata tersisip ada yang bawa rokok dan sebagainya. Wah! Tapi siapa sangka pagi itu ada yang namanya sidak seperti itu. Ini nggak masuk jadwal, tapi kita adakan. Saya minta maaf dulu sebelum mengucapkan kalimat ini. Dan ini terjadi di sebuah tempat retret. Dan ini tidak terlupakan. Dan waktu barang-barang itu dikumpulkan sama panitia tentu dengan sebuah nama. Ini tenda A, di nomor sekian, tempat tidur si B. Ini dari tenda A, nah ini kita lagi sedang bongkar yang laki-laki. Dan ternyata memang tidak terhindar, ada yang bawa rokok, ada yang bawa bir kucing. Bir kucing, kenapa nggak bir anjing? Tapi mengagetkan sebuah kotak korek api. Entah saya lupa mereknya apa, tapi cukup populer. Kotak korek api. Yang tentu kalau kita buka adalah batang-batang korek api. Tapi pada waktu kita buka ternyata isinya kondom. Kami semua saling memandang mata dengan mata. Ini retret Kristen. Saya bilang gimana caranya manggil anak ini? Ini bukan tempat pelacuran, ini bukan retret atau mungkin camping umum. Ini retret Kristen. Kokoh aja deh kok, saya bilang saya pembicara. Hindari kalau bisa panitia aja. Dan ketika anak ini dipanggil, saya tidak ikut campur, saya jaga jarak. Tapi panitianya berkata, anak ini bilang, cuma jaga-jaga, cuma jaga-jaga. Jaga-jaga apa? Cuma jaga-jaga. Jadi dia sudah merencanakan, dia mengaku itu barang dia sudah merencanakan itu sebabnya dia beli, dia merencanakan itu sebabnya dia bawa, dia merencanakan itu sebabnya dia sembunyikan begitu rapi, dengan tujuan apa? Jaga-jaga. Karena di agenda kita ada libur setengah hari, di mana acara semua sudah selesai, kita boleh ke pantai, kita boleh belanja, nanti balik lagi 3 jam kemudian dia jaga-jaga. Dan kita nggak ngerti ini. Dan ada sebagian orang memang menyediakan untuk melakukan hal yang salah. Tapi berdoa, jauhkanlah kami dari pencobaan. Tapi melangkah terus ke lubang pencobaan, ini sangat bertentangan. Yang lain lagi berkata, cuma sekali kok. Cuma nyobain, cuma sekali kok. Cuma nyobain. Ketika enak, saudara akan berkata, tambah dong sedikit. Ketika ketagihan, saudara akan jual barang saudara untuk beli barang itu. Dan ketika nggak punya uang lagi yang dijual, saudara menjadi penjual. Dan jebloskan teman-teman yang lain. Kita sebut aja itu namanya narkoba. Seperti itu dia punya cara mengedarkannya. Tapi awalnya, cuman sekali kok pengen tahu aja. Anak saya berkata, papa boleh nggak nyobain rokok? Saya bilang jawab sendiri deh. Papa, dari papa yang ngomong. Saya bilang kamu jawab sendiri. Udah di atas 20 tahun mesti jawab sendiri. Gak baik ya pak ya, ya udah. Tapi walaupun dia menjawab tidak baik, kalau di luar dia mau nyobain, siapa yang bisa tahan dia? 24 jam saya bisa ngawasin dia. Cuma bisa berdoa. Dan satu hari saya bertanya kepada anak-anak ketika ngumpul, suasana sedang baik. Saya bilang, gimana? Udah pernah nyobain rokok belum? Maka anak saya yang pernah bertanya ini dengan jujur, dia berkata, pernah apa? 2 sedotan. Udah itu, batuk. Dan enggak nyobain lagi. Saya cuma balik pertanyaannya, kalau enggak batuk, enggak apa. Itu aja 2 isepan udah rasa bersalah sama Tuhan, cukup. Itu berarti alarmnya masih ada, alarmnya masih berfungsi.
Ketika niatan atau sempat mencicipi hal yang salah, tapi ada damai sejahtera yang Tuhan sedang goncang, keringat dingin dan sebagainya, itu alarm masih kerja. Pada ayat yang keempat dan lima, masih dalam bagian yang kedua, ini jangan salah bergaul. Tadi yang pertama, jangan sengaja ke pihak lawan yang membenci Yesus. Jangan merencanakan yang jahat. Maka sekarang pada ayat berikutnya dikatakan bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Bagaimana ia dapat? Bagaimana ia dapat? Berarti kalau begitu jangan sengaja kita menyusun siasat jahat terhadap apapun. Jangan sengaja menyusun siasat jahat. Kita diberikan hikmat, kita diberikan kepandaian, itu hal yang menjadi common grace, anugerah umum. Tapi hendaknya itu tidak dijadikan untuk kita mengkontra Tuhan. Yang setuju bilang amin. Saya lebih setuju sama Darwin. Kenapa? Karena manusia memang perubahan dari kera. Aduh, kenapa mesti itu lagi ngomongin? Logis, betul. Tapi tetap sekali lagi dasar kita adalah kebenaran firman Tuhan. Setuju bilang amin, saudara. Tidak selalu yang logis itu baik, tidak selalu. Tapi kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan. Tadi lagunya ada, saudara ya. Kita mau hidup dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kompas, guidance buat kehidupan kita. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 4-6, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kata dia sering mengambil uang, berarti kejadian ini enggak sekali. Jadi jangan menggunakan siasat. Siasat daripada Yudas. Yudas berkata, minyak narwastu ini kau dijual. Laku 300 dinar. Ini kata-kata ini bernuansa tentang nilai daripada minyak. Ini bahan-bahan herbal. Satu ciri kalau herbal disimpan semakin lama, dia semakin aging. Dan harganya semakin mahal. Jadi perempuan ini mempersiapkan mengurapi Yesus, itu dari tahun yang lalu. Jadi minyak ini udah aging. Dan Yudas mempunyai pengalaman kalau barang aging dijual pasti untung. Berapa banyak gereja kerap kali terjebak dalam untung, berapa persembahan hari ini. Berapa kos yang dikeluarkan buat pendeta? Waduh, ngeri deh. Udah untung rugi. Ampun dah. Ya kalau pesta kawin mesti dimaafkan. Kita untung enggak? Ya ampun, lu jual anak lu. Makanya kalau anak-anak saya tanya, Pak, nanti kalau kita Tuhan persatukan dan menikah, Papa mau caranya apa? Saya bilang sesederhana mungkin kalau bisa. Sederhana mungkin. Yudas Iskariot bisa mendeteksi mana untung, mana kurang untung. Jadi gereja-gereja zaman sekarang pun yang katanya bersporadis di mana-mana, dia akan memilih tempat yang strategis. Kalau bisa 2 in 1, 3 in 1, all in 1. Ampun dah, kalau ke gereja keluarnya bisa shopping, kalau ke gereja bisa langsung keluarnya ke salon, kalau ke gereja bisa langsung keramasin anjing. Itu sebabnya orang-orang ke gereja di tempat-tempat itu kepengen nggak formal, pakai celana pendek boleh, kanan kiri nggak sama tinggi juga nggak apa-apa, sandal juga begitu warna kiri kanan kos kaki beda-beda tali juga nggak apa-apa. Jadi saya berpikir gereja itu sangat diminati. Lampunya kelap-kelip itu eagle light, lampu mata elang itu harganya bisa mencapai 30-40 juta. Dan satu gereja hebat bisa punya sampai 4, 5, 6, 7, 8, 9 di berbagai sisi. Dia, wah, apa kita juga bingung. Gereja sudah melenceng 1 derajat, 10 derajat, 50 derajat. Dan virus Tuhan izinkan bekerja. Dan gereja-gereja besar ini gak mampu lagi bayar kontrak. Seorang gembala sidangnya adalah seorang dokter berkata, kami punya utang dengan sound system.
Dan kami nggak bisa mengangsur. Jadi kalau kita berkata salah sendiri, kenapa beli yang mahal? Semua dipikir itu linier, rata-rata. Kalau hari ini gocap, nanti minggu depan pasti cepet. Minggu depan lagi pego. Tapi hidup ini enggak linier, Pak. Siapa sangka? Dan gereja yang katanya berjemaat di atas 5.000 orang aja pendetanya masih khotbah. Sampai minggu lalu dia berkata, saya harapkan ayo kalau kondangan aja udah berani, kalau ke mall udah berani, ayo ibadah. Dia mengatakan kapasitas ibadah di gereja ini 1.200, tapi maksimal hanya baru bisa menampung 175. Yang mana yang lain? Ada di mana? Teman saya jadi pengerja di gereja itu, saya bertanya, apa masalah yang kamu hadapi? Dia bilang, nggak nutup kos. Balkon bakunya udah dilipat. Yang di bawah memang ada silang, boleh duduk, ada silang, boleh duduk, itu pun sebagian masih kosong. Dan orang-orang yang dulu berpongah, sekarang dia mengalami satu tekanan yang sangat berat. Pendeta Stephen Tong berkata, di tengah kegalauan gereja dalam masa pandemi, gereja Pentakosta dan gereja karismatik drop. Jemaatnya menyusut lebih dari 30%. Minta maaf, mungkin gereja ini enggak. Tapi pendeta Tong berkata, namun di kalangan kita reform, kita naik. Kita naik. Jadi jemaat-jemaat yang dulu diiming-iming, dininabobokan, sedikit dibohongin dengan berbagai macam fenomena, sekarang mulai terbuka matanya dan mereka mencari pengajaran. Siapa yang bisa ngelarang kalau kita pencet YouTube-nya siapa? Kalau kita mencet pembicaranya siapa? Siapa yang ngelarang? Gak ada yang ngelarang. Dan dari hitungan penonton, Pak Tong berkata, di kalangan kita reform itu bisa naiknya di atas 15%. Walaupun mendata jemaat Kristen tidak mudah. Kenapa? Karena pada satu orang bisa aja dia 2-3 denominasi dia datangi. Mari yang terakhir firman Tuhan pada bagian yang ketiga. Kalau tadi yang pertama jangan ada celah, yang kedua jangan salah bergaul, maka pada bagian yang ketiga jangan sengaja menggunakan semua siasat buruk itu. Jangan membuat perjanjian dengan iblis. Pada ayat 6 dikatakan ia menyetujuinya. Ya, ia menyetujuinya. Jadi Yudas Iskariot ini bukan hanya ke pihak musuh, bukan hanya buka celah, tetapi Yudas Iskariot membuat sebuah kesepakatan. Saking udah kenal sama Pak Yo, akhirnya ngobrolnya lebih intens. Bahkan sampai ke harga. Pak Yo berani berapa? Ya kalau lu serahin bulat-bulat 30 keping perak deh. Kalau setengah bulat ya korting 20 keping perak, sorry ini. Negosiasi. Saya sederhanakan khotbah ini, berapa banyak kehidupan kita pun seringkali bernegosiasi dengan setan. Ada perkataan dan mulai dari waktu itu ia mencari waktu yang baik. Jadi sejak ada negosiasi dan deal 30 keping perak, Yudas kemana-mana kalau ngelihat Tuhan, lihat kapan Tuhan meleng, kapan ada kesempatan untuk dapat 30 keping perak. Izinkanlah kalimat ini, kalau kita menyusun siasat dan perjanjian dengan iblis, kita bisa mencelakakan diri kita sendiri. Dan ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus dianiaya, Yudas baru sadar, ini perbuatan dia. Alkitab memberikan dua contoh yang mirip-mirip, Yudas nangis, Petrus nangis. Tapi Matius 26-27, sehabis Petrus nangis, Petrus bertobat. Tapi Yudas habis nangis, gantung diri. Jadi persetujuan, kesepakatan dengan iblis bisa mencelakakan diri kita sendiri. Saya melayani bersama dengan teman-teman di Mentawai, ini sudah masuk tahun ke-11. Dan berita terbaru 2 hari yang lalu,
Mahasiswa dari Jakarta sedang tugas belajar di Mentawai, gantung diri. Nah, berita itu menarik perhatian saya buka. Ternyata dia mahasiswa teologi dari Sikakep. Kami punya asrama di Sikakep. Dan dari sebuah STT, saya nggak perlu sebutkan namanya, di Jakarta. Dan karena dia akan mengalami skripsi, jadi dikembalikan ke daerahnya. Untuk apa? Untuk meneliti, menyusun skripsi berdasarkan sektoral di mana dia hidup di Mentawai itu, khususnya di Sikakep. Jadi di situ dengan bantuan surat gereja, dia mulai sekarang khotbah, bahkan khotbah di beberapa tempat. Tapi dia terpukul batiniahnya. Kenapa? Karena di seluruh khotbah dia orang tuanya nggak pernah datang. Jadi ada kehidupan kita yang kadang-kadang kita dihadapkan dengan perkataan-perkataan hebat. Kita nasihati orang, tapi tiba-tiba iblis berkata, lu ngomong hebat, lu bisa mempertobatkan banyak orang, tapi bapak, mak, lu mana? Bahkan mungkin kita pun punya keberanian berkata, Pak, ma, apa kata orang semua pada bilang, saya khotbah, kenapa papa mama gak datang? Please ma, datang dong ma, biar duduk di belakang gak apa-apa. Sekali aja. Orang Mentawai hatinya keras. Tidak mudah. Apalagi mereka dari keturunan Sakere. Ya orang tuanya para dukun. Wah mudah. Wah mudah. Dan anak ini depresi. Saya pikir salahnya dia nggak curhat ke mentornya. Dia nggak minta bimbingan dari orang-orang berpengalaman. Tapi temannya ketika ingin berangkat ke gereja sama dia, kok dia nggak ada. Biasanya dia duluan. Dia sampai ke rumahnya, kok pintu masih dikunci. Bahkan dikuncinya dari dalam. Kok digedor-gedor nggak ada suara. Dan kemudian dipaksa dobrak. Saudara tahu, sudah ngegelantung di atas tiang. Pada ayat yang ke-6, untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Jadi jangan membuat perjanjian kepada iblis, itu bisa mencelakakan kita sendiri. Dan itu bisa menjadi kutuk buat orang lain juga. Tuhan bermasalah secara pribadi sama kita, tapi kitanya kekeh nggak mau bertobat, hati-hati. Orang lain yang berdekatan sama kita bisa ikut imbasnya. Cerita sederhana tentang Yunus. Tuhan cari Yunus, tapi yang digoncang satu perahu. Dan saya sering kali dalam konseling, saya berkata, kenapa mamahmu sakit, kenapa papamu sakit, kenapa sampai adikmu rawat inap, aduh ini kasihan sekali. Coba duduk sebentar, kita sama-sama mau pelajari ini. Dulu kamu sekolah minggu, dulu kamu remaja, dulu kamu ketua. Loh kenapa nangis? Sejak itu enggak lagi. Oh, oke. Ini kan cerita lama. Dan sekarang kamu udah punya 2 anak balita. Ya apalagi, istri tuh bukan di dalam Tuhan, Kak. Oke. Siapa nama anakmu? Ya ampun, nama anaknya Iqbal. Dul, ya ampun. Berarti istrimu bukan Kristen? Iya. Tapi apakah kamu masih membangun mesbah dagang itu? Udah enggak lagi. Semua dibuang-buangin istri saya. Hah? Kayak juga. Apakah ada sebuah goncangan di hatimu ketika Tuhan berbicara, anakku, kemana kamu? Ada. Lalu apakah kamu kembali? Ngumpet-ngumpet di WC mungkin buka Alkitab baca. Ngumpet-ngumpet mungkin di belakang berdoa. Ada? Gak berani. Saya bilang, kenapa gak berani? Sebelah rumah saudara istri saya. Ini rumah juga miliknya dia. Saya nggak mau diusir. Sedih sekali. Diawali dari cara memilih pasangan yang salah, pernikahan yang salah, membina rumah tangga yang akhirnya nggak bisa dikelola dengan baik, dan terus. Dan berkali-kali Tuhan sudah berbicara, dia nggak mau berpaling kepada Tuhan. Saya bilang, oke, konseling ini kau minta apa? Minta tolong Pak, apa yang mesti dilakukan? Bantu, uang udah nggak punya. Lihat mama, lihat papa sedih, lihat ada yang sedih. Saya bilang cara yang paling baik adalah pertama, kamu kembali ke Tuhan dulu. Karena yang bisa menolong ini cuma Yesus.
Dalam konseling kami diajarkan benang kusut tidak bisa diurai sekaligus, tetapi bisa kita tarik satu-satu. Dan tarikan pertama benang itu adalah kamu. Bukan istrimu, kamu. Caranya apa? Kembali kepada Tuhan sekarang. Nanti kalau dipotong lehernya gimana? Ya mati. Selesai. Ya kita bicara realita. Tapi kalau kamu mati dalam iman itu nggak persoalan. Bapak sih nggak ngadepin. Masing-masing kita punya pergumulan yang tidak sama. Kita udah ngomong belak-belakan. Dan akhirnya dia menangis, dia berkata, saya mau kembali, tolong saya. Saya bilang, saya mau tolong. Tapi selanjutnya kamu harus berjuang. Ini baru mungkin sekitar 3-4 bulan lah kami layani. Tapi apakah digorok lehernya? Tidak. Apakah diusir rumah itu? Juga tidak. Lalu bagaimana dengan perkembangan orang tuanya dan sebagainya? Masih rawat. Tapi mama sudah bisa berobat jalan. Adiknya sudah lewat, tidak lagi kena COVID. Puji Tuhan. Ada progres, walaupun satu-satu, tidak sekaligus. Tapi seperti Tuhan wait and see, ingin melihat ketulusan, ketegaran iman dia. Tapi andai kata dia mengeraskan hati, persoalannya beda. Persoalannya beda. Kenapa? Karena Tuhan akan biarkan dia supaya hancur dan akhirnya lembut hatinya. Tapi sayang sekali kerugiannya sudah terlalu banyak. Suatu saat bisa menjadi kutuk bagi orang banyak kalau kita tidak bertobat. Itu sebabnya jangan pernah membuat perjanjian dengan setan. Berapa banyak kehidupan kita, apalagi di kalangan Chinese. Ya, karena dulu sering sakit-sakitan, makanya kita pernah serahkan karena sakit-sakitan. Udah berobat, tidak sembuh. Udah minum ini, minum itu, tidak sembuh. Tapi sebuah rumah sembahyang menjanjikan kalau kamu bawa ke sini dan serahkan ke sini. Kita mengenalnya dengan bahasa di Kuepang. Ternyata sembuh. Dan berapa banyak kita menjumpai nama-nama aneh, si Gopang, si Picis, si Cepek, si Gope, si Lakpe. Sampai kita bilang apa enggak ada nama lain. Dia bilang nama itu pun nama sebuah mitos. Karena yang kasih nama itu yang sedang nusuk dia punya pipinya, pedang kemari. Dan lidahnya sedang dipotong-potong dan darahnya sedang dituliskan dalam bentuk huruf kanji. Dan orang itu berkata, namakan anakmu Andreas Picis. Picis, udah bagus-bagus, Andreas Picis. Dan berapa banyak syarat-syarat sesajen yang pernah kita bawa untuk membayarnya. Di hari-hari tertentu kita mau menyerahkan bihun, beras, yang lain lagi mungkin dalam bentuk kue sekian rupa, bubur putih, bubur merah. Wah, kita nggak tahu kalau ada bubur warna lain. Di hari-hari tertentu kita mesti naik ke atas hubungan rumah dan menaruh sesuatu di situ. Saking kita takut kena bala. Padahal rumah kita di depan masih ada salib. Padahal rumah kita ini adalah keluarga Kristen. Tapi berapa banyak sisa-sisa seperti ini masih ada di rumah kita. Makanya ada istilah keluar dari Mesir itu 1 hari. Tapi mengeluarkan Mesir di dalam kita butuh waktu 40 tahun. Jadi kita jangan merasa aneh kalau di jemaat Tuhan masih ada yang nyuguh di pendaringan. Masih merayakan hari-hari tertentu dan adakan penyembahan di atas loteng. Bahkan memakai simbol-simbol mitos yang dibentuk dalam bentuk pelarangan. Kalau malam jangan nyapu, nanti kalau dapat suami. Nah itu. Jangan naruh tangan di kepala. Nyumpain orang tua mati. Jangan gunting kuku sesudah maghrib. Dan tersisipi dalam kehidupan kita. Lain waktu itu kan berkarya lebih tinggi daripada firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan damai, tapi kita nggak jadi damai. Cuma gara-gara apa? Ya ampun, tadi udah gunting kuku. Tadi udah keburu nyapu. Jadi damai sejahtera kita dikalahkan dengan mitos. Ini bahaya sekali.
Kita tidak langsung miring 50 derajat, tapi semua dimiringkan mulai dari 1 derajat. Dan jangan pernah membuat perjanjian dengan setan dengan mengikuti ritual sembayangannya. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus, yang pada hari ini Tuhan kami boleh beribadah di dalam pimpinan dan penyertaan kuasa roh-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan, ibadah pada minggu pagi hari ini lawatan Tuhan bagi setiap kami sekalian. Bukan saja Tuhan telah memberkati, menolong kami, tapi Tuhan akan terus membawa dan mengangkat kami lebih mengerti akan hakikat daripada kebenaran firman Allah. Bahkan hidup di dalam kebenaran daripada firman Allah itu sendiri Bapa. Makasih Tuhan memberkati setiap saudara-saudara kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, memimpin pujian, singer, para pemain musik, multimedia. Tuhan memberkati sekalian semuanya dengan berkatnya daripada Tuhan. Mau berdoa khusus bagi hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta yang dikasihi yang sudah menjadi saluran berkat dalam firman Allah pada hari ini Tuhan. Di mana Tuhan Engkau memberikan dia kesehatan, memberikan dia kekuatan, bahkan lebih hikmat daripada Tuhan. Pelihara terus Tuhan, baik dalam keluarga, dalam pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang setia dan taat melayani pekerjaan, melayani Tuhan, maka ada upah yang Tuhan siapkan bagi kami sekalian sesuai dengan panggilan. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus, biar kiranya kami terus Tuhan hidup dalam kebenaran firman Allah. Sekalipun dalam masa sulit, masa sukar ini, namun kami percaya kami mau tetap taat dan setia. Kami tidak mau mengkhianati Tuhan Yesus. Kami tidak mau lagi mendukakan hati Tuhan. Kami mau belajar taat Tuhan, tulus dan setia kepadamu Bapa sampai akhir kehidupan ini. Terima kasih Bapa buat hari ini, dan kami akan pulang dan mau terima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang sah dalam iman, marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Serta persekutuan Allah Roh Kudus adalah menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maranatha, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.